Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur dengan adanya ibadah Sunset Gospel Hour. Kita membahas begitu banyak topik yang menarik perihal tentang iman kekristenan. Dan kita bersyukur di bulan ini kita membahas tentang pengajaran atau ajaran tulip yang kita percayai bahwa dan kita pegang di dalam gereja kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sejarah singkat, atau minggu lalu kita belajar tentang sejarah dari tulip. Dan di sore hari ini kita akan belajar tentang poin yang pertama dari tulip, yaitu total depravity. Total depravity. Nah, pengajaran ini tentu kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang kondisi kita manusia di hadapan Tuhan. Tentu firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Di sini Rasul Paulus menekankan atau bahkan memberitahukan kepada kita kondisi kita manusia di hadapan Tuhan. Bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kondisi di mana manusia, keadaan manusia yang begitu rusak, bobrok secara sepenuh-penuhnya. Nah, makanya kita sampai kepada sebuah pengertian daripada doktrin total depravity. Total depravity artinya bobrok sepenuhnya, tidak mampu total sepenuhnya. Jikalau kita melihat menurut pengakuan Iman Westminster, pertanyaan 9 ayat 3 di sini dikatakan memberikan pengertian di mana manusia melalui kejatuhannya ke dalam dosa telah kehilangan seluruh kemampuan kehendak kepada kebaikan spiritual, apapun yang menyertai keselamatan. Sebagai manusia alamiah yang menolak kebaikan dan mati di dalam dosa, tidak mampu mempertobatkan diri sendiri, maupun menyiapkan diri untuk itu dengan kekuatan sendiri. Jadi dengan kata lain, pemahaman pengertian dari total depravity ini adalah kondisi di mana manusia sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan kebaikan kehendak Tuhan. Melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan telah tetapkan. Bobrok secara sepenuh-penuhnya. Rusak secara total dikatakan. Tidak ada satu kebaikan yang tertinggal di dalam diri manusia. Tentu kita bertanya, apa yang menyebabkan manusia begitu bobrok, begitu rusak sepenuh-penuhnya? Jikalau kita melihat penyebab utama dari kerusakan total ini masuk ke dalam diri manusia, yaitu disebabkan oleh karena dosa. Karena ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah, manusia
jatuh ke dalam dosa. Tentu kejadian yang sangat tragis yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 memberitahukan kepada kita cerita yang begitu mengerikan tentang sebuah peristiwa bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan sempurna, tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan. Dan Tuhan memberikan sebuah perintah kepada mereka, memberikan kehendak bebas kepada mereka. Manusia diciptakan oleh Allah bukan seperti robot yang tidak memiliki kehendak. Dan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tetapi manusia menyalahkan kehendak bebas, menyalahgunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan. Dan mereka tidak menaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan begitu jelas diberikan kepada manusia. Setelah dia menciptakan manusia, dia menempatkan mereka di Taman Eden. Dan Tuhan memberi sebuah perintah. Dikatakan di sini, dia Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Mati, engkau akan mati. Penekanannya begitu jelas. Dan ini perintah diberikan oleh Tuhan secara langsung kepada manusia pertama, Adam. Dan Tuhan dengan begitu jelas memberikan perintah ini. Dan manusia pertama mengetahui ada perintah Tuhan ini. Tapi dengan kehendak bebas yang mereka miliki. Mereka memilih tidak menaati perintah Tuhan. Oleh karena godaan dari si iblis, mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan mereka jatuh ke dalam dosa dan membuat seluruh keturunannya berdosa. Semua orang yang lahir dari keturunan Adam adalah orang-orang berdosa. Dan inilah yang menyebabkan manusia berdosa bobrok secara sepenuh-penuhnya. Nah, mungkin kita bertanya, apa bukti dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita bahwa kita ini benar-benar rusak secara sepenuh-penuhnya? Bobrok secara sepenuh-penuhnya. Kita akan melihat dari 3 sisi yang membuktikan bahwa kita manusia benar-benar rusak secara total. Yang pertama, di sini, kondisi manusia berada dalam keadaan mati rohani karena dosa. Manusia mati secara rohani. Mereka tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan. Tidak ada keinginan untuk mau mengetahui tentang kehendak Tuhan. Kita dengan jelas diberitahukan melalui firman Tuhan. Di sini Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab di dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri.
karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Dari ayat firman Tuhan memberitahukan kepada kita kondisi bahwa kita semua manusia tidak terbebas dari dosa, dari salah. Semua dikatakan tidak terkecuali. Semua kita di dalam kondisi yang mati secara rohani. Bahkan di dalam kitab Efesus juga dikatakan, Efesus pasal 2 ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kondisi manusia, keadaan manusia terpisah dari Allah. Hati mereka sudah mati secara rohani. Manusia di luar Kristus adalah manusia yang telah mati di dalam dosa. Jikalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan bahwa roh yang membawa hidup di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan. Nah, adanya kata hidup di sini membuktikan bahwa dia tadinya mati. Karena jika tidak, bagaimana mungkin orang yang hidup secara jasmani diberikan hidup oleh roh? Nah, bukankah hidup di situ menunjukkan kepada hidup secara rohani? Dengan demikian, bukankah hal ini berarti bahwa kita dulu mati secara rohani? Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan bahwa kamu hidup dalam roh jika roh Allah diam di dalam kamu. Nah, bukankah hal ini berarti bahwa orang yang belum lahir baru, dilahirkan kembali, yang belum mempunyai Roh Kudus, di dalamnya dia adalah orang mati? Mati secara rohani. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 2 juga dikatakan, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kondisi keadaan manusia, membuktikan bahwa baik secara rohani kita pun sudah bobrok, kita pun sudah berdosa. Oleh karena dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kita dikatakan mati secara rohani. Bahkan di dalam Efesus pasal 2, ayat yang pertama dan ayat kelima dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat kelima, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita yang mati secara rohani, tetapi Allah oleh karena anugerahnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Karena kita mati secara rohani atau mati di dalam dosa, manusia secara aktif terus berbuat dosa. Dan ia tidak mempedulikan hal-hal rohani. Karena kita sudah mati di dalam dosa, kita tidak mempedulikan tentang Tuhan. Kita tidak mempedulikan tentang firman-Nya. Kita tidak mau memperhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Kita malas berdoa. Kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Karena kita sudah mati secara rohani.
Kondisi ini diibaratkan seperti seseorang yang sebelum berada di dalam Kristus adalah orang mati. Jikalau orang mati, dia tidak dapat mendengar, tidak dapat menjawab, serta tidak dapat datang apabila dia dipanggil. Demikian juga dengan kita yang mati rohani. Kita tidak akan dapat mendengar. Kita juga tidak akan bisa menanggapi panggilannya, apalagi bertobat karenanya. Kita tidak mampu, kita mati secara rohani. Tidak mampu untuk menjangkau Tuhan. Kita tidak memiliki kemampuan untuk datang mencari Tuhan. Dan satu-satunya agar kita bisa kembali kepada Tuhan dan diselamatkan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia dengan sendirinya tidak mau datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena mati secara rohani. Mereka tidak mau lagi memikirkan tentang hal-hal yang rohani berkaitan dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi mereka memilih untuk tidak menyembah Tuhan yang benar. Karena secara rohani mereka sudah rusak, sudah bobrok secara total. Kemudian aspek yang kedua yang membuktikan bahwa kita benar-benar sudah rusak secara total adalah manusia tidak dapat berbuat baik. Manusia tidak dapat berbuat baik. Manusia yang mati secara rohani tidak akan mampu untuk bertindak memuliakan Tuhan. Kehendak bebasnya bukanlah ia gunakan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, melainkan untuk memilih antara yang jahat dan yang lebih jahat. Orang tersebut tidak akan mencari Tuhan. Orang yang sudah rusak secara total tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka tidak akan mencari Tuhan, tidak akan pernah. Jikalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 4 di sini, pasal 14 ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Firman Tuhan begitu jelas memberitahukan kondisi kita manusia sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kondisi di mana kita tidak akan pernah mencari Tuhan. Bahkan tidak ada yang berbuat baik. Semua telah menyeleweng, firman Tuhan mengatakan. Tuhan telah menetapkan standar kehendaknya supaya kita hidup, tetapi kita memilih jalan lain. Tuhan menetapkan supaya kita hidup kudus di hadapannya, tetapi kita memilih untuk melakukan hal-hal yang kotor, yang jahat di mata Tuhan. Jikalau kita membaca lebih lanjut lagi, di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 8, ayat 10 sampai 18, di situ firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar,
seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggallah di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Firman Tuhan kembali memberikan kita sebuah penjelasan tentang kondisi kita manusia yang begitu rusak, di mana kita tidak akan pernah mencari Tuhan, tidak mampu untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Seorang pun tidak. Inilah kondisi kita manusia karena dosa-dosa kita. Kita tidak akan bisa berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, mungkin di dalam pikiran kita ada yang bertanya, bagaimana dengan orang-orang di luar sana? Banyak mereka yang mampu berbuat baik. Nah, memang mereka dapat melakukan kebaikan-kebaikan sosial. Tetapi di hadapan Allah, hal-hal tersebut tetap tidak baik. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan itu dilakukan bukan karena orang tersebut mau menaati Tuhan. Juga bukan karena dia kasih kepada Tuhan. Dan kebaikan tersebut dia lakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetap di hadapan Tuhan, segala kebaikan yang manusia lakukan di luar Tuhan adalah seperti kain kotor. Tidak ada gunanya. Semua orang yang kelihatannya melakukan kebaikan di luar Tuhan Yesus tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas memberitahukan kepada kita, kondisi kita manusia, kita tidak akan mampu untuk berbuat baik karena kita sudah benar-benar rusak. Jikalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Yesaya sendiri yang menulis kitab ini, oleh karena dorongan Roh Kudus, dia memberitahukan tentang kondisi kita bahwa kami sekalian, termasuk juga Yesaya, seorang nabi, dia mengakui tentang kondisinya sama seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, dikatakan. Dan bahkan jikalau kita membaca di dalam kitab Yeremia pasal 4 ayat 22, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nabi Yeremia memberitahukan tentang kondisi manusia yang tidak mampu, tidak dapat untuk berbuat baik. Karena semuanya telah berdosa
Karena natur dosa telah merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia. Karena inilah kita percaya bahwa kehendak bebas manusia tidaklah benar-benar bebas dalam artian tidak tergantung kepada Tuhan dan bebas untuk melakukan apa saja yang dia mau, melainkan bebas sesuai dengan sifat-sifatnya. Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita kehendak bebas untuk melakukan kehendaknya, melakukan apa yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena dosa telah masuk, bahkan kecenderungan hati manusia semata-mata untuk berbuat dosa. Kalau kita melihat aspek yang ketiga yang membuktikan bahwa manusia sudah benar-benar rusak, bukan hanya saja dari rohani mereka. Mereka juga tidak dapat berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Dan bahkan kecenderungan hati manusia itu sendiri hanya semata-mata untuk berbuat dosa. Jikalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, firman Tuhan berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bukankah firman ini sudah begitu jelas memberitahukan kepada kita, bahkan segala hati dan pikiran kita hanya untuk memikirkan tentang hal-hal yang jahat dan berdosa. Segala kecenderungan hati kita, segala keinginan hati kita hanya semata-mata untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena kita sudah begitu rusak, bobrok, total sepenuh-penuhnya. Bahkan pikiran dan hati kita dipenuhi dengan segala macam perbuatan jahat. Bahkan jikalau kita membaca di dalam kitab Ayub pasal 15 ayat 6, firman Tuhan berkata, lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Bahkan digambarkan orang yang bejat dan keji menghirup kecurangan seperti air dikatakan. Manusia yang berdosa, yang belum dilahirkan kembali, tidak akan merindukan firman Tuhan, apalagi datang kepada Kristus. Seperti seorang yang tidak berpendidikan melihat suatu karya seni, dia dapat melihat lukisan tersebut, tetapi tidak dapat menghargainya. Atau bahkan seperti seorang anak kecil yang melihat rumus matematika yang sulit, dia dapat melihat bentuk rumus, tetapi dia tidak dapat mengartikannya. Demikian juga dengan orang-orang berdosa yang ketika mendengarkan Injil, mereka tidak akan tergugah oleh pemberitaan. Mereka tidak akan tergerak hatinya untuk mau datang kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hati mereka, perbuatan mereka, pikiran mereka hanya semata-mata untuk berbuat dosa. Dan bahkan dikatakan di dalam Amsal memberitahukan kondisi bahwa
Mereka bahkan dikatakan bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Karena tidak ada kerinduan untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan. Mereka ini bersuka cita melakukan kejahatan, dikatakan. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 16 dan 17. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Inilah kondisi manusia yang kecenderungan hatinya hanya semata-mata untuk berbuat dosa dan melakukan kejahatan. Manusia tidak dapat berbuat baik. Bahkan hatinya, pikirannya dipenuhi dengan segala tipu muslihat dan kejahatan. Iri, dengki. Dan bahkan dikatakan karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kondisi di mana yang menunjukkan kondisi manusia yang begitu rusak, begitu bobrok. Bahkan dikatakan hati mereka tidak akan tenang jikalau mereka tidak berbuat jahat. Hati mereka, pikiran mereka tidak akan damai bila mereka tidak melakukan kejahatan dan membuat orang jatuh. Kondisi manusia yang hatinya, pikirannya sudah rusak secara sepenuh-penuhnya. Bahkan jikalau kita melihat di dalam firman Tuhan, sejak di dalam kandungan pun kita sudah dikandung dalam dosa dan kesalahan. Dikatakan di sini Mazmur 58 ayat 4, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, jadi firman Tuhan ini bahkan sejak kita dalam kandungan, kondisi ini sudah menunjukkan bahwa kita sudah benar-benar rusak. Jadi bukan karena ketika kita bertumbuh besar, kita melakukan hal yang jahat, membuat kondisi kita rusak, bukan. Tapi kita sudah rusak secara sepenuhnya, bahkan sejak kita di dalam kandungan. Ayat-ayat ini sekaligus menyanggah anggapan atau argumen-argumen yang mengatakan bahwa bayi tidak berdosa. Anggapan ini firman Tuhan ini sekaligus menjawab atau bahkan menunjukkan kesalahan mereka yang mengatakan bahwa bayi itu suci dan tidak berdosa. Bahkan dikatakan sejak dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Firman Tuhan begitu jelas memberitahukan tentang kondisi kita manusia di hadapan Tuhan. Kita sudah bobrok, rusak secara sepenuh-penuhnya. Tidak ada sesuatu hal pun yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan di luar Kristus. Di luar Tuhan tidak akan bisa
menolong kita untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya satu-satunya cara agar kita bisa melakukan kebaikan untuk menyenangkan Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan percaya kepada Dia. Kita dengan perbuatan kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita sudah rusak secara sepenuh-penuhnya. Kita tidak akan bisa berbuat baik untuk menyelamatkan, menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dengan penuh sukacita. Bukankah hal ini membawakan sukacita kepada kita? Dalam hal keselamatan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Bukan karena perbuatan kita. Total depravity, rusak secara sepenuh-penuhnya. Kondisi manusia sebelum percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menyadari tentang kondisi kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita menyadari bahwa kita tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Kita memerlukan juru selamat Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan kita yang sudah percaya, biarlah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kita ini. Kita manusia tidak layak untuk menerima kasih karunia, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyadari kami orang yang berdosa. Kami mengakui di hadapan-Mu, kami orang-orang yang sudah rusak dan bahkan tidak mampu untuk melakukan satu kebaikan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengakui kami tidak mampu untuk berbuat satu kebaikan pun untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami perlu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Tolonglah kami ya Bapa, dan bantulah kami. Dan kami bersyukur kalau kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu, Engkau telah memberikan iman kepada kami sehingga kami bisa mengakui dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami juga bisa dibebaskan dan bisa diampuni dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu mengingat kondisi kami di hadapan Tuhan. Kami orang-orang yang berdosa. Sehingga ketika kami datang ke hadirat Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita mengingat kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.